tersebut kepada orang-orang. Wa ta'allamul fara'idha wa 'allimuha an-nasa. Dan pelajarilah faraid, yaitu mawaris, dan ajarkan jugalah mawaris itu kepada orang-orang. Fa inni mru'un maqbudun wal ilmu marfu'un. Karena sesungguhnya aku ini Rasulullah, maqbudun, aku akan dicabut nyawanya. Ya. Wal ilmu marfu'un, dan ilmu akan diangkat. Ya, bersamaan dengan wafatnya alim ulama, ya, orang-orang berilmu, maka bersamaan dengan itu pula ilmu diangkat. Ya. Wa yashku an yakhtalif asnani fil faridati. Ada dua orang yang berselisih dalam masalah takaran, dalam masalah warisan, ya. Fala yajidani ahadan yukhbiruhuma. Lantas mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang bisa mengabarkan mereka berdua bagaimana penyelesaiannya, ya, bagaimana pembagiannya yang sesuai hukum syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an. Yaitu dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, kemudian surat An-Nisa ayat 11 sampai 12, lalu An-Nisa ayat terakhir atau ayat 176. Ya, kita bacakan dua ayat di antaranya atau satu aja. Allah SWT tarakal walidani wal aqrabun. Ya. Bagi laki-laki itu jatah dari apa aqrabun, dan juga kerabat-kerabat. Wal nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun. Demikian juga untuk wanita itu punya jatah, ya, warisan dari yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan juga kerabat. Mimma qalla minhu aw katsur, baik sedikit maupun banyak. Nasibun mafruḍa, yang mana itu merupakan takaran yang telah ditentukan, ya, jatah yang telah ditentukan takaran-takarannya. Dan dalam ayat yang lain sebutkan, yaitu ayat ke-11 dari surah An-Nisa, ya. Ayatnya cukup panjang, ana langsung bacakan ke artinya saja. Allah mensyaratkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, ini warisan. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Ini lidzakari mislu hadzil unsayain. Ya. Dan jika anak itu semuanya perempuan, lebih dari dua, maka bagi mereka 2/3 dari harta yang tinggalkan, ya, dari harta yang ditinggalkan. Jadi sini ada takaran 2/3, ya. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta, ini setengah. Berarti dalam Al-Quran sini menerangkan tentang takaran 2/3, tulusan, kemudian takaran setengah, ya, nis. Dan untuk dua orang ibu bapak, ya, bagi mereka, bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang tinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak, ya, bapak dapat 1/6, ibu dapat 1/6, masing-masing dapat 1/6, ya. Kalau apa? Kalau si mayit punya anak, ya. Kalau nggak punya anak, nah itu pembahasan beda lagi, ntar ada perinciannya. Ini berarti ada 3 takaran sudah, 2/3, setengah, dan 1/6, ya. Kemudian jika yang meninggal itu punya anak, jika orang yang meninggal tidak punya anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Jadi ibu dapat 1/6 kalau mayit punya anak atau ada beberapa saudara mayit, ya. Nanti ada perinciannya insyaallah. Sebagaimana dalam deskripsi di grup atau yang disebar. Jadi ini pembahasan mewaris, ya, dari dasar-dasar sampai nanti pendalaman, ya. Pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat, ya, atau dan sesudah dibayar hutangnya. Jika misalnya ada hutang, jadi hutang sama wasiat didahulukan daripada warisan.
tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Artinya apa? Artinya bukan berarti anak itu lebih didahulukan daripada bapak. Maksudnya dari segi jatah itu lebih besar anak daripada bapak. Ya. Kenapa kok anak bukan bapak? Maka Allah yang lebih mengetahui manfaatnya itu lebih besar kepada anak daripada bapak. Juga seperti ya, laki-laki itu 2 kali lipat daripada perempuan. Kenapa? Itu juga ada hikmahnya. Ya. Jadi bukan seperti yang digembar-gemborkan oleh orang-orang ya, persamaan gender. Kalau laki-laki dapat 1 porsi, maka yang perempuan pun semisal dapat 1 porsi. Kalau laki-laki dapat 1 juta, maka perempuan dapat berapa? 1 juta. Padahal dalam ilmu syariat atau mewaris khususnya, maka laki-laki 2 kali lipat jatahnya daripada perempuan. Kenapa? Di antara sebabnya, kalau laki-laki masih kecil, dia masih dinafkahi sama orang tuanya. Kalau dia sudah besar, dia menikah, maka dia punya tanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Kalau dia punya anak, maka dia menafkahi istri dan anaknya. Ya. Kalau misalnya orang tuanya sudah nggak punya penghasilan, pensiun misalnya, maka yang nafkahi siapa? Dia juga, anaknya sebagai anak. Ya, jadi bebannya besar, maka wajar. Perempuan. Nah, sedangkan perempuan masih kecil ditanggung sama orang tua. Kalau orang tua nggak ada, sama abangnya atau adiknya yang laki-laki. Ya. Kemudian kalau misalnya istri ini seorang perempuan ini menikah, maka dia dinafkahi bukan menafkahi. Ya. Kalaupun dia bekerja, mungkin bekerja yang ringan dalam rumah, homemade kan, itu pun tidak terlalu ya porsinya besar untuk sampai mengganggu waktu rumah tangganya misalnya. Kemudian ketika nanti dia sudah tua, ya, di nenek-nenek misalnya kan, nanti dia dinafkahi sama siapa? Anaknya. Jadi ketika dia dapat warisan untuk dia sendiri, tidak dibagi kepada yang lainnya. Sedangkan anak laki-laki maka dia punya tanggung jawab untuk menafkahi. Ya. Jadi situ sudah tertera beberapa takaran dan juga ada takaran-takaran lainnya seperti misalnya dalam surat An-Nisa 12 ya. Jadi intinya kalau misalnya laki-laki ya suami itu mayitnya nggak punya anak, maka dia dapat setengah. Tapi kalau misalnya mayitnya punya anak, maka dapat 1/4 ya. Kemudian kalau istri itu dapat 1/4 ya kalau mayitnya nggak punya anak. Sedangkan kalau misalnya mayit punya anak, maka istri dapat 1/8 ya. Jadi di ayat 11 dijelaskan 4 takaran ya, setengah, 2/3, 1/3 dan 1/6. Kemudian di ayat yang ke-12 diterangkan tambahan takaran yang 2 takaran yaitu 1/4 dan 1/8. Takaran setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3 dan 1/6. Itulah takaran ya yang ada di dalam Al-Qur'an. Tidak ada takaran selain itu kecuali ijtihad, nanti akan dibahas insyaallah. Nah, ikhwati billah azallahu iyyakum. Ya. Jadi tadi setelah kita menyimak hadis, ayat juga hadis ya. Di sini kita bisa simpulkan bahwasanya ilmu faraid ini merupakan ilmu yang sangat penting sekali. Bahkan dikatakan bahwasanya ilmu ini merupakan setengah ilmu. Kok bisa? Soalnya ilmu itu berkaitan dengan 2 hal. Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan, berarti mencakup ibadah, muamalah, ya, akidah, manhaj dan sebagainya. Kemudian ilmu yang berkaitan kematian, ya, ahkamul janaiz, kemudian juga mawaris, ya. Jadi ilmu ini makanya dikatakan apa? Setengah ilmu, ya. Sehingga ketika kita mempelajari ini, maka kita telah mempelajari setengah ilmu, ya. Dan bahkan ini termasuk ilmu yang paling sering dilupakan, ya, atau paling mudah ditelan masa, ya, hilang lenyap begitu saja, ya. Karena apa? Karena tidak ada yang mempelajarinya atau minim yang mempelajarinya, dan juga kurang minat dari
masyarakat sehingga apa? Ilmu ini diabaikan. Makanya Rasulullah mengatakan nanti ada dua orang mungkin ketika mau menyelesaikan kasus dia nggak menemukan seorang pun yang bisa menyelesaikan kasusnya, ya. Penyelesaiannya seperti apa? Makanya jangan sampai itu terjadi. Apalagi hukum pelajarinya adalah fardu kifayah. Kalau tidak ada seorang pun di daerah tertentu yang memahami mawaris, maka mereka semua berdosa. Yang balighnya itu berdosa semua. Namun ketika ada satu atau beberapa orang sudah mengerti tentang penyelesaiannya ilmu faraid, ya, mawaris, maka apa? Gugurlah bagi yang lain, ya, sehingga yang lain cukup bertanya kepada yang sudah berilmu tersebut ketika ingin penyelesaian kasus. Ikhwati fillah azallahu yakum, sekarang kita masuk, ya, kepada pendahuluan di sini, pengantar, ya, ilmu faraid. Di sini halaman 9. Kalau ada bawa bukunya atau gambarannya. Ilmu faraid, ya, ilmu faraid. Definisinya, ya. Jadi sudah lumrah kalau misalnya kita ingin mempelajari disiplin ilmu, apalagi ilmu agama, maka kita terlebih dahulu mempelajari definisi, ya, mempelajari definisinya supaya kita bisa nyambung, ya, maksudnya itu apa. Ta'rifu, definisinya, itu ilmu, ya, ilmun yabhasu fil mawarisi wa mustahiqiha li isali kulli dhi haqqin ila haqqihi. Dia merupakan ilmu yang membahas, ya, dalam permasalahan warisan-warisan wa mustahiqiha, dan orang-orang yang berhak atasnya. Li isali kulli dhi haqqin ila haqqihi, untuk, ya, untuk mendistribusikan, ya, hak tersebut kepada yang berhak atasnya. Ya, hak itu maksudnya tadi mewarisnya, warisannya, kemudian diberikan atau didistribusikan kepada yang berhak atasnya, itu ahli waris. Kemudian langsung berikutnya, ya, hak-hak yang berkaitan dengan tarikah. Nah, tarikah itu apa? Tarikah itu dari kata taraka yatruku, tarkan, artinya meninggalkan, ya. Tarikah berarti apa? Peninggalan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah peninggalan, ya, berupa harta mayit, ya, yang mana semasa hidupnya ia memilikinya. Entah itu berupa uang, ya, emas, perak, ya, rumah, tanah, ya, sawah, apartemen, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tarikah, ya, peninggalan, ya. Kadang tarikah itu, ya, dimaknai dengan makna umum ini, peninggalan secara umum, ya. Tapi kadang tarikah juga diartikan dengan mawaris, itu warisan, diartikan dengan warisan, ya. Tapi kalau kita rinci, ya, kita maknai dengan khusus, maka warisan berbeda dengan tarikah. Ya, tarikah itu lebih umum daripada warisan. Karena warisan itu tidak boleh dibagikan kecuali setelah dipenuhi hak-hak yang berkaitan dengan tarikah, dengan peninggalan itu. Ya. Nah, di sini sebutkan ada hak-hak yang berkaitan dengan tarikah, 5, ya, yang merupakan hak-hak tarikah atau peninggalan, di mana, ya, sebagian yang lain didahulukan daripada yang lainnya, ya, secara hartanya ini atau tarikahnya ini sedikit itu yang harus dipenuhi banyak, maka maka ada yang lainnya, ya. Yang pertama adalah ma'unat tajhizi wa takfini min ghairi israfin wala taqtirin, ya, yaitu perlengkapan pengurusan jenazah, ya, wa takfin, juga pengafanan, kain kafan. Kain kafan dalam arti, ya, semua yang juga termasuk yang berkaitan dengan kain kafan, ya, kapur barusnya, sabunnya, bidara, misalnya juga termasuk upah untuk, kalau misalnya ada, misalnya kan, untuk yang orang yang memandikan atau untuk orang yang mengkafani, ya,
gitu ya. Atau juga termasuk, atau kalau misalnya pakai peti, maka pakai peti yang lapuk, kayu lapuk itu juga butuh biaya. Ini diambil dari mana? Ya, bukan dari keluarga yang masih hidup terus patungan gitu, bukan. Ya. Tapi kalau misalnya uangnya belum cash, ya sudah, berarti ditalangin dulu bahasanya, ditalangin dari uang yang masih hidup, ya ahli waris. Nanti tinggal dicatat dengan rapi, ya nanti tinggal diganti. Ya. Jadi yang penting apa? Pengurusan jenazah ini tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Artinya apa? Kalau memang kain kafannya cukup 3 lembar, itu sudah menutupi seluruh auratnya, sekujur tubuhnya. Kan pakai selembar aja, akhirnya apa? Kelihatan ya, transparan. Maka ini juga tidak boleh meremehkannya. Dan anak daini liannaha bimathabatil kiswati syakhsiyati lil hayy. Kenapa didahulukan atas utang? Jadi yang benar itu utang, bukan hutang, bukan pakai h, tapi utang. Sebagaimana ada buku karya Ustaz Amin Nur Bais, ada orang utang, ya bukan orang utan ya, ada orang utang ya. Jadi yang benar pakai utang, bukan hutang. Nah, karena apa? Karena pengurusan jenazah ini, kain kafan ini itu dia berperan sebagai apa? Berperan sebagai pakaian pribadi milik si hidup ya. Ibaratnya seperti pakaian pribadi milik si hidup. Sebagaimana kita masih hidup perlu pakaian untuk menutupi aurat kita, maka mayit pun demikian ingin diperlakukan sama, yaitu apa? Dengan wafat dalam keadaan berpakaian. Pakaiannya tapi apa? Wafaidain. Maka nggak boleh ya kain kafan ini dicoret gitu kan dari daftar untuk uang ditarik atau harta tarikahnya ditarik untuk pengeluaran beli kain kafan, ditarik gak jadi. Untuk apa? Untuk bayar utang? Nggak boleh ya. Harus tetap didahulukan apa? Untuk beli kain kafan dan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah. Ya, jangan sampai didahulukan, makanya didahulukan daripada pelunasan utang. Yang kedua, ifa'ul huquq yang muta'alliqati bi'ainin min a'yan tarikah. Ya. Kadainin birahnin, ya. Melunasi atau menunaikan hak-hak yang berkaitan dengan ya properti tarikah, ya. Yang berkaitan dengan tarikah itu sendiri. Ya misalnya nih, ya apa contohnya kadainin birahnin. Seperti utang dengan jaminan. Misal si mayit ini dia ternyata sebelum meninggal dia telah sebesar 5 juta misalnya untuk keperluan tertentu. Ternyata ketika dia nyicil baru sampai 2 juta terus meninggal, tinggal dia punya aset, misalnya dia punya aset tanahnya dijual, kemudian nanti apa dari penjualan tersebut ya pengurusan BPN lah apalah pajak lah udah selesai, baru apa dibayarkan 3 juta itu untuk apa? Menebus harta yang tadi digadai, ya, menebusnya. Kemudian termasuk berarti motor itu apa? Termasuk dan dibagikan kepada ahli waris. Dan ini tertera dalam hadis dari Rasulullah SAW. Ini sangat penting sekali. Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yaqta anhu. Hadis riwayat Ahmad. Ya. Jiwa seorang mukmin itu terkatung-katung, ya, tergantung dengan utangnya sampai dilunaskan utangnya tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Sampai-sampai pernah suatu saat ada seorang menyampaikan kepada info tersebut kepada Rasulullah dan minta beliau untuk mensolatkan jenazah ini. Rasulullah pun maju dan apakah dia punya utang? Punya utang 2 dinar. Tapi dinar itu apa? Emas ya. 2 dinar itu 1 dinarnya emas ya. Keping emas. Akhirnya apa?
Akhirnya ya sudah, saya nggak jadi. Sallu ala akhikum kalau salah. Kalau kamu kalau salatkanlah untuk saudara kalian ini. Jadi Rasulullah tidak jadi mensalatkan orang ini gara-gara apa? Gara-gara utang. Ya. Tapi bukan berarti ya Rasulullah tidak mensalatkan lantas jenazah ini nggak disalatkan sama sekali. Enggak, kan disalatkan itu kan termasuk apa? Termasuk hak. Rasulullah tidak mensalatkan itu karena apa? Karena siapapun yang Rasulullah salatkan maka dia telah wajib atasnya untuk masuk surga. Bayangkan kalau misalnya wajib masuk surga, ternyata dia masih ada tanggungan utang sama anak cucu Adam. Maka Rasulullah ya tidak mau seperti itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga ada seorang sahabat yang mau menjamin, ya Rasulullah, aku menjamin ya untuk melunasi utangnya. Kamu yakin? Iya, saya yakin saya akan melunasi utangnya. Akhirnya Rasulullah pun maju dan mensalatkan jenazah ini. Besoknya Rasulullah nanya, gimana, udah dilunasi belum? Ya Rasulullah, apakah secepat itu? Ya, kemudian akhirnya kalau nggak salah sih Abu Qatadah. Kemudian dia ini akhirnya berusaha untuk melunasi atau melunasi utang tersebut. Besoknya tanya lagi sama Rasulullah, apakah sudah dilunasi? Iya sudah ya Rasulullah, sudah saya lunasi. Sekarang orang yang mati syahid fisabilillah itu tidak bisa pahala-pahalanya yang besar. Ya, karena utang ini berkaitan dengan hak anak cucu Adam. Kalau kita punya utang sama Allah, maka kehendak Allah. Apakah Allah maafkan, ya, ampuni dan lain sebagainya. Dua, ya utang. Contohnya yang berkaitan dengan properti atau properti tarikah, contohnya seperti utang dengan jaminan, itu dengan digadai. Kemudian yang ketiga, menunaikan atau melunasi utang-utang tanpa jaminan. Ya. Ifa'u duyuni al-mursala fi dhimmah kadainya bila rahmi ada dalam tanggungan, seperti utang tanpa jaminan. Ya seperti misalnya si mayit sebelum meninggal dia ngutang tanpa ada jaminan sama sekali. Dan ternyata sebelum ini dilunasi dari tarikah peninggalannya tersebut, misalnya aset tadi tanah atau rumah misalnya dijual, ya. Atau hak-hak yang berkaitan dengan haknya Allah SWT. Misal dia pernah bernazar mau haji, qadarullah dia wafat, atau misalnya pas mau haji pandemi, ya akhirnya nggak jadi, ditunda. Pas ditunda katanya dia wafat. Maka apa? Maka ahli warisnya wajib untuk menghajikan untuknya, wajib. Ya. Tentunya setelah yang membadal haji ini dia telah haji dulu untuk diri sendiri, baru dia menghajikan untuk orang tuanya atau untuk bapaknya atau ibunya. Jadi seperti itu. Kemudian yang keempat, ya, jadi yang kedua contohnya tadi utang dengan jaminan. Kalau yang ketiga utang tanpa jaminan, ya, atau tadi seperti misalnya dia tadi mewajibkan atas diri sendiri, seperti nazar tadi, nazar untuk haji, nazar untuk misalnya nyembelih hewan kurban lah atau apa, intinya dia bernazar untuk dia sendiri, berarti kan jadi mewajibkan diri sendiri, ini jadi utang, ya. Keempat, haknya adalah tanfizul wasaya min thulusit tarikati famaduna li ghairil warisi, ya. Menunaikan atau ya menerapkan wasiat dari sepertiga tarikah, ya. Sepertiga tarikah atau kurang, ya, atau waris atau kepada selain ahli waris. Kan bahwasanya ada perbedaan antara, ya, antara wasiat, hadiah dan juga warisan dan juga hadiah atau hibah. Misalnya nih, ada seorang abang bilang kepada adiknya, "Dek, baju abang ini udah kesempitan. Abang wariskan ke kau, ya. Abang wariskan ke kamu, ya." Apakah ini bermakna warisan sebagaimana yang kita pelajari?
Tidak, ya. Meskipun lafadznya warisan. Ya karena ya namanya orang Indonesia itu kan suka latah ngomong sewati padahal nggak sesuai dengan yang dimaksud. Kayak misalnya, kalau nih kamu dapat uang berapa? Maksudnya itu syirik nggak cocok kan, harusnya iri bilangnya, tapi syirik bilangnya. Misalnya bilang, kamu nggak boleh sentuh dia, bukan muhrim. Cuma umroh, yang benar kan mahram, bukan mahram. Ya. Ini latah kita dengan yang salah penyebutan. Nah, jadi meskipun tadi lafadznya dia wariskan, si abang wariskan kepada adik karena sempit kan mau diwariskan. Tapi apa? Tetap hakikatnya adalah hadiah. Karena apa? Hadiah itu adalah ya pemberian dari si hidup kepada si hidup. Abang masih hidup, adik masih hidup. Jadi apa? Jadi ini adalah hadiah, bukan warisan. Kalau warisan itu peralihan kepemilikan ya dari si mayit kepada si hidup. Nah ini kan mayit sudah meninggal, nggak bisa diurusin lagi harta itu. Akhirnya apa? Harta itu jadi tanggungannya Allah untuk dibagikan. Siapa yang eksekusi? Orang yang paham mewaris. Makanya kalau misalnya nggak ada orang yang paham masalah mewaris di satu daerah, berdosa dia. Karena apa? Bukan dia aja, tapi apa? Satu daerah itu berdosa. Karena apa? Karena Allah membagikan harta warisan ini nggak bisa melalui orang yang paham, nggak ada. Jadi akhirnya tidak bisa terwujud. Kalau hadiah itu ngasih itu bebas, setengah ke seperempat bebas, ya bebas. Tapi kalau misalnya warisan itu sudah ada takaran-takarannya. Ya, kemudian seperempat enggak gitu, ya. Enggak boleh semua hati. Warisan itu sudah ada ketentuannya, enggak boleh orang yang paham masalah mewaris ataupun faraid. Ya, itu perbedaannya antara hadiah sama warisan. Kemudian adapun wasiat, maka itu titipan dari seorang yang mau mati, dia mau meninggal. Ada dia tuh semacam ucapan ataupun tulisan gitu ya, untuk nanti diterapkan setelah dia wafat, ya. Misalnya, nah nanti kalau misalnya saya meninggal, bapak meninggal, tolong ya sepertiga harta saya ini kasihkan kepada ya. Kita buat perusahaan ya dari nol, dari kosong sampai sukses sekarang itu berkat kerjasama berdua, ya. Kemudian ternyata setelah makin besar dia bikin perusahaan tempat lain mengembangkan tapi bangkrut misalnya kan. Nah makanya sebagai ini kepada dia sepertiga ini boleh. Karena apa? Karena orang ini bukan warisan. Kalau warisan peralihan kepemilikan. Kalau wasiat itu dari si calon mayit ya kepada si hidup. Tapi ahli waris dapat lagi wasiat, maka dapat jatahnya double. Dapat warisan. Kemudian juga wasiat itu maksimal sepertiga, enggak boleh lebih. Ya. Sepertiga itu sudah banyak, ya. Sepertiga atau kurang dari itu, ya, atau kurang dari. Karena Rasulullah SAW bersabda, kenapa sepertiga? Jadi awalnya Sa'ad bin Abi Waqqas seorang sahabat mau mewasiatkan seluruh hartanya kepada seseorang. Rasulullah menolak. Ya nggak boleh, semuanya nggak boleh. Ya. Kemudian ya sudah sulusan 2/3 dan Rasulullah belum setuju. Lalu akhirnya kata Abu Sa'ad bin Waqqas apa? Sepertiga.
Barulah Rasulullah mengatakan ats-tsulus wa ats-tsulusu katsir au kabir. Ya khairu min an tadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nasa. Ya. Ya, sepertiga. Aku setuju kalau sepertiga. Dan tiga. Tapi kalau misalnya sepertiga dari 1 triliun, kan banyak gitu. 300 berapa juta, ratus juta ya. Besar sekali. Ya. Berapa miliar ya? Berapa miliar ya? Nah, kemudian kata beliau, ahli waris kamu dalam keadaan cukup, ya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan alatan, ya. Kemudian mereka tuh minta-minta sama orang, ya, daripada nanti mereka tuh terlunta-lunta lalu minta-minta di tengah jalan, maka itu, ya, daripada seperti itu maka lebih baik, ya, wasiat sepertiga, 2/3-nya untuk warisan, jadi gitu. Jadi jangan sampai mereka akhirnya ahli waris ini malah minta-minta atau ngemis-ngemis dan lain sebagainya. Kemudian juga kata sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah SWT, Inna Allaha tasaddaqa alaikum inda wafatikum bi thuluthi amwalikum ziyaratun fi a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersedekah atas kalian, ya, ketika wafatnya kalian dengan sepertiga harta-harta kalian. Ini sebagai tambahan, ya, pada amalan-amalan kalian. Ya, jadi tadi perbedaannya kalau warisan dari si mayit kepada si hidup, ya, dan takarannya sudah ditentukan, nggak boleh digugat. Kalau hibah dari si hidup kepada si hidup, takarannya bebas, ya, nggak terbatas. Boleh kepada ahli waris, kepada calon ahli waris atau kepada selainnya. Kemudian kalau wasiat, maka dari calon mati, calon mayit kepada si hidup, tapi selain ahli waris, dan takarannya harus maksimal 1/3, ya. Kemudian, ya, sini penjelasannya. Wa idza adna al-warasatu fi tanfidil wasaya kulliha nufidat kulluha walau zarat ala thulusi. Nah, ini. Dan jikalau ahli waris, ya, itu mengizinkan dalam penerapan wasiat seluruhnya, maka boleh, meskipun maksudnya sepertiga ini diterapkan semuanya, ini boleh tentunya. Meskipun bahkan lebih dari sepertiga itu boleh, asalkan apa? Ahli warisnya setuju, ya. Oh, iyalah ini besar sekali nih pengaruh si fulan yang diberikan wasiat berkat karena bapak kita menjadi pengusaha yang sukses, lalu kita kena manfaat-manfaat sekolah dengan baik, ya, dapat pendidikan yang bagus dan sebagainya, ya, maka akhirnya ahli warisnya setuju untuk dikasihkan wasiat lebih dari sepertiga. Ini boleh, ya, dengan catatan dapat izin dari ahli waris, ya. Semua ahli waris yang masih hidup tentunya yang berhak. Kalau ada satu saja yang nggak ridho, nggak boleh diterapkan, ya, harus semuanya ridho. Ja'a taqdimul wasiyah 'ala ad-dain, bahwasanya wasiat itu didahulukan daripada utang, ya. Disebutkan min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain, ya. Jadi warisan itu kapan diterapkan, ya? Setelah wasiat yang diwasiatkan atau utang. Jadi wasiat dulu disebutkan baru utang. Meskipun dalam bahasa Arab lafaz au atau sama wa dan itu bukan berarti urutan tahapan, enggak berarti seperti itu. Ya, misalnya seperti dalam surat Toha, ya, kita sebutkan situ Haruna wa Musa, Harun dan Musa. Apakah dengan disebutkan Harun, karena Harun itu nabi, afdal daripada nabi. Kullu nabiyyin nabi, tapi setiap nabi belum tentu rasul, ya. Nah, jadi padahal kalau kita lihat dari urutan
hak-hak yang berkaitan dengan tarikah tadi, utang itu nomor 2 sama nomor 3. Nomor 2 itu dengan jaminan, nomor 3 tanpa jaminan. Kenapa didahulukan daripada wasiat didahulukan daripada utang ini? Lil ihtimami bi sya'nil wasiyah, untuk memperhatikan secara serius dengan perkara urusan wasiat. Soalnya apa? Hatta la yu'dhi ila tafridi biha bainama ad-dainu fawara'uhu sahibuhu yutalibuhu bihi, ya. Supaya tidak sampai mengarah kepada tafrid, ya, kelalaian, diabaikan. Wasiat kepada si fulan, adalah ini wasiatnya disobek aja lah, anggap aja nggak ada, nah, kan? Akhirnya apa? Yang harusnya dikasih wasiat nggak dapat jatahnya, padahal dia berhak, ya. Kemudian apa? Ya karena itu tadi, supaya nggak diabaikan. Sedangkan hutang itu kenapa diakhirkan? Karena apa? Karena tetap aja meskipun diakhirkan, di belakangnya itu ada nanti dia tuh nagih, ya. Misalnya ketika ada bapaknya wafat kan, nanti kan dia bicara, saya mewakili keluarga, ya, mengucapkan terima kasih atas kedatangan saudara-saudara, ya, ibu-ibu dan sekalian, ya, dalam pengurusan jenazah dan sebagainya sampai prosesi penguburan. Kemudian bagi, nah, kan, maka silakan datang kepada kami selaku ahli waris, kan gitu, ya. Jadi apa? Jadi kalaupun nggak diumumkan, toh nanti yang punya piutang itu datang. Maaf, ini ada catatan, bapak utang sama saya gini-gini. Oh iya. Saya kan nggak tahu. Bapak kamu gini-gini, mana tahu kan, nggak ada buktinya. Langsung tapi kan gitu. Dan diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, sesungguhnya kamu benar-benar akan membaca min ba'di wasiat yusi biha audain, ya. Kamu wa, ya, penerapannya itu apa? Penerapannya itu melunasi utang dulu sebelum wasiat, ya. Jenazah juga termasuk itu kain kafan, kemudian utang dengan jaminan, utang tanpa jaminan, kemudian baru wasiat, ya. Jadi gitu urutannya memang sebenarnya. Tapi yaitu kenapa Allah menyebutkan wasiat baru utang, tapi apa dengan lafaz au, ya? Karena adalah apa? Hadzal ilm. Pembagian tarikah kepada yang berhak atasnya, yaitu siapa? Ahli waris. Inilah tema inti dari pembahasan buku ini, adalah poin yang kelima ini, hak yang kelima, ya. Adapun pengurusan jenazah dan sebagainya itu kan dibahas di fikih, ya. Utang dan sebagainya juga ini fikih muamalah, ya, fikih muamalah. Ini dibahas di fikih muamalah. Nah, yang dibahas di buku ini adalah poin yang kelima, hak yang kelima. Artinya apa? Kalau dia punya harta tuh dikit ketika meninggal, dan ternyata hanya cukup untuk pengurusan jenazah, yang mandikan, yang ngurus kain kafan, apa? Yang kain kafan, mengkafani, dan terus apa? Apakah ada warisan? Ya nggak ada. Berarti nggak ada warisan. Sama seperti misalnya, ternyata melunasi utang-utangnya, baik itu yang jaminan sama, terus habis, berarti apa? Tidak warisan. Dan nanti rukun-rukun, ya, dan syarat-syarat warisan, ya. Dan tadi antara ada tegaskan berkaitan dengan
bagian harta ahli waris. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Wasallim. Ya, silakan. Tapi lebih ke yang walaupun udah dibahas tentang hutang tadi ya, saya ingin menanyakan berkaitan misalnya si mayit mewasiatkan kepada anaknya untuk melunasin hutang-hutangnya, kemudian si anak berusaha untuk melakukan apa yang telah diwasiatkan dengan tadi, untuk menanyakan jika memang santo yang memiliki piutang harap datang untuk biar dilunasin. Tapi misalnya ada kasus orang yang memiliki piutang tadi itu tidak mau, maksudnya ngasih tahu, biarkan hutangnya mungkin ada dendam atau gimana, biarkan hutangnya gantung gitu. Apakah si mayit tadi ini masih kena di hadis yang dia menggantung-gantung terkait dengan hutangnya belum dilunasin? Nah, terima kasih. Jadi, ikhwati fillah azza wa jalla, tadi pertanyaannya intinya orang yang punya piutang ini, dia mungkin ada konflik pribadi ya, dendam, kesumat ya, sampai menyelubung ke dalam hati ya. Mungkin ibaratnya kayak paku ditancapkan ke gitu kan. Ya. Mencatat. Paling panjang selain ayat tentang utang. Itu di awal sebutkan ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum ila jikalau kalian punya transaksi saling utang piutang ya di tempo tertentu, maka apa? Maka tulislah. Siapa yang menulis? Yang berutang dan yang mengutang. Dendam kusumat itu yang punya piutang nggak mau ngasih tahu, maka apa? Yang dilakukan oleh Amr bin As. Amr bin As nggak punya catatan ya. Amr bin As itu dia gubernur loh, gubernur ya, dan dia ternyata ketika meninggal itu apa? Banyak utang. Kan aneh, gubernur banyak utang. Ternyata apa? Ternyata sebelum wafat ketika masih hidup, dia ini seorang yang amanah. Dia makanya sering dititipkan harta sama orang-orang, nitip harta. Nah, Amr bin As nggak nyatet, ya, nggak nyatet. Akhirnya apa? Akhirnya sebelum meninggal bilang ke anaknya Abdullah bin Amr bin As. Nah, kalau saya meninggal, tolong lunasi utang-utang saya, pakai harta saya. Kalau dan itu dengan sendirinya mereka datang. Nah, tapi kalau kasnya sendiri nggak datang, maka solusinya apa? Dari yang berutang itu apa? Dia nyatet. Terus kamu ada catatan juga. Ini gimana? Nah, ini juga menunjukkan ya. Ini wallahu alam shawab. Yang jelas kita zaman tersebut ya. Maka kalau misalnya kita sudah berusaha, misalnya udah catat dengan rapi, materai, tanda tangan, saksi, ternyata qadarullah hilanglah sobek, udah berusaha, maka semoga Allah memaafkan ya. Tapi kalau misalnya nggak ada usaha seperti itu ya, wah udah insyaallah ingat nanti pas udah meninggal lupa disampaikan, akhirnya apa? Akhirnya menjadi tergantung. Maka bisa jadi ya, jika ya, makanya yang berbahaya. Untuk itulah yang mungkin di antara caranya ahli waris ini mendekati kepada kerabat-kerabat ayahnya, misalnya dia punya teman sekantor, misalnya tanya-tanya sama orang-orang kan, gimana kabarnya, ada punya utang enggak ya. Jadi ditelusuri supaya jiwa orang tua ini benar-benar tidak lagi terkatung-katung, sehingga jasad itu menjadi dingin seperti yang Rasulullah sabdakan. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi nih atau kita ya ini terakhir ya. Apakah sikap Rasulullah SAW tidak mensolatkan sahabat yang punya utang termasuk sunnah atau tidak? Nah, jadi Rasulullah
tidak mensolatkan orang yang yang punya utang bukan berarti kaum muslimin kenapa? Karena misalnya mensolatkan orang siapapun yang disolatkan sama beliau, maka itu menjadi keharusan dia masuk surga. Ya. Ternyata dia punya tanggungan utang, dia haknya akhirnya terabaikan. Maka dari itu Rasulullah nggak mau, ya, menyelamatkan atau memasukkan orang ini ke surga dengan menelantarkan haknya orang, nyuruh. Ini juga karena untuk bahasa itu mengecam gitu ya, mengecam tindakan utang. Ya, agar jangan sampai kita itu meremehkan utang sampai kita bawa sampai membuat kita terkatung-katung. Jadi ini bukan masalah sunnah atau enggak, tapi masalah apa? Keharusan untuk masuk surga. Makanya Rasulullah SAW pernah ketika mati, dedengkotnya larang, nggak boleh kamu sholatkan, ya. Ya kepadanya itu nggak boleh. Kenapa? Karena dia dedengkot munafik. Ya. Bahkan di aku sampai berkali-kali pun nggak akan aku ampuni dia, nggak akan. Jadi bukan berarti ini masalah sunnah ya. Meskipun dikiaskan, misalnya nih ada tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh, ya kan? Kemudian ketika dia diminta untuk mensolatkan jenazah, nanya ada punya utang nggak? Punya. Tidak mensolatkannya, tapi yang lain mensolatkan. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk tidak bahasa itu apa? Supaya orang-orang tuh dapat pelajaran. Oh, utang nggak disolatkan sama orang yang soleh misalnya, atau seorang ulama atau apa. Berutang. Ini ada yang mengatakan boleh seperti itu, tapi ada yang mengatakan tidak boleh karena itu cukup berlaku pada Rasulullah saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita akhiri, sampaikan bermanfaat bagi anda pribadi dan kepada anda semua, dan kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.